Berdasar data OJK, saat ini dari 59 perusahaan asuransi syariah, 43 diantaranya merupakan unit usaha syariah. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meminta ASI untuk mendorong dan membantu setiap anggotanya merealisasikan spin-off sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan paling lambat tahun 2024. Hal ini disampaikan Wapres saat memberikan sambutan dalam peringatan Milad ke-18 ASI 14 Agustus 2021. Industri asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap industri keuangan non-bank atau IKNB. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan bulan Mei 2021, jumlah aset industri asuransi nasional sebesar 1.547 triliun atau 50% dari total aset IKNB. Meskipun di tengah krisis, aset industri asuransi tetap tumbuh sebesar 6,07% pada tahun 2020 dan semester 1 2021 data sampai bulan Mei tumbuh sebesar 4,15%. Namun bila dilihat dari sisi lain, pangsa aset asuransi syariah terhadap industri asuransi nasional masih sangat rendah, yaitu baru 2,83% dengan jumlah aset sebesar 42,78 triliun pada Mei 2021. Porsi ini mengecil dibandingkan bulan Desember 2019 dengan aset sebesar 45,45 triliun dengan pangsa 3,3%. Hal ini menunjukkan industri asuransi syariah cukup terdampak selama masa pandemi, terutama penurunan yang cukup besar pada sektor asuransi jiwa, yakni minus 8,21% pada Mei 2021 terhadap Desember 2019. Angka penetrasi asuransi syariah terhadap PDB juga masih sangat kecil, yaitu 0,145% pada Mei 2021, masih jauh dari penetrasi industri asuransi nasional sebesar 3,03%. Sementara angka densitas atau premi per kapita asuransi syariah sebesar 83.900 per bulan masih lebih kecil dibandingkan dengan densitas industri asuransi konvensional, yaitu sebesar 145.000 per bulan. Oleh karena itu, dengan 270 juta penduduk Indonesia dan porsi kelas menengah yang cukup besar, potensi pasar asuransi nasional, khususnya asuransi syariah, masih sangat besar untuk terus bertumbuh. Industri asuransi merupakan industri kepercayaan. Membangun trust masyarakat merupakan sebuah proses panjang yang harus selalu dijaga. Oleh karena itu, industri asuransi harus selalu mengedepankan good corporate government atau GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Membangun kepercayaan masyarakat dimulai dari agen-agen asuransi yang profesional, yang memberikan informasi yang jelas, jujur, dan transparan terhadap produk-produk asuransi. Di bidang ini pula, perusahaan asuransi harus mengambil peran untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang asuransi, termasuk khususnya literasi tentang asuransi syariah. Selanjutnya, pengelolaan dana oleh perusahaan melalui investasi juga harus dilakukan secara cerdas, tapi juga prudent, penuh kehati-hatian sehingga dapat memperkuat citra positif industri asuransi dalam jangka panjang. Hadirin yang berbahagia, tantangan besar selanjutnya yang sekaligus menjadi peluang untuk tumbuh lebih cepat bagi industri asuransi syariah
adalah kewajiban spin-off atau pemisahan unit usaha pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas bisnis tersendiri akan mendorong perusahaan lebih fokus dan inovatif mengembangkan usaha. Disinilah letak pentingnya meningkatkan literasi masyarakat terhadap proteksi syariah. Berdasarkan laporan OJK, dari 59 perusahaan asuransi syariah, 43 diantaranya merupakan unit usaha syariah. Sehingga dalam tenggat waktu sampai tahun 2024, unit usaha syariah ini harus menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk itu, AASI harus mendorong dan membantu setiap anggotanya merealisasikan spin-off usaha sesuai dengan target atau waktu yang telah ditetapkan. Dalam waktu dekat, industri asuransi syariah juga akan menghadapi tantangan keterbukaan pasar regional melalui Asian Framework Agreement on Services atau AFAS yang akan dimulai 1 Januari 2025. Persaingan usaha asuransi syariah di dalam negeri akan semakin kompetitif seiring masuknya pesaing perusahaan asuransi dari negara-negara ASEAN. Namun di lain pihak, hal ini juga menjadi peluang bagi industri asuransi syariah nasional untuk ekspansi ke pasar asuransi di kawasan ASEAN. Untuk itu, industri asuransi syariah nasional harus terus mempersiapkan diri lebih kompetitif dan lebih efisien sehingga mampu bersaing di dalam negeri serta memimpin pasar asuransi syariah di tingkat regional. Dalam kerangka program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, asuransi syariah juga memiliki kesempatan berperan lebih besar dalam rantai nilai halal atau halal value chain, baik melalui industri produk halal maupun melalui industri keuangan syariah. Pemerintah juga terus mendukung dan berupaya untuk mengembangkan industri keuangan syariah nasional dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia. Kedepan, AASI sebagai wadah perkumpulan perusahaan asuransi syariah dan menjadi penghubung antara perusahaan asuransi dengan regulator, diharapkan perannya akan semakin besar, baik di dalam pembinaan dan pengawasan anggota AASI maupun dalam membangun kepercayaan dan literasi masyarakat terhadap asuransi syariah, serta peran dalam meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan perekonomian nasional. Sekali lagi saya ucapkan selamat Milad ke-18 kepada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia AASI. Teruslah berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomian nasional, dan semoga dalam waktu 3 tahun ke depan atau di 2024 semua unit usaha syariah asuransi sudah selesai melakukan spin-off.